Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nano Machine chapter 236, yang dimana di sini untuk pertarungan antara MC kita ya, siapa namanya gue lupa, melawan faksi dari Murim serta dari Sigblade ya. Di sini udah selesai dengan kekalahan dan pembantaian yang sangat-sangat banyak. Udah ratusan orang lah ya di sini, meskipun ada beberapa orang juga yang hidup. Nah, jadi di chapter sebelumnya kan kita melihat tuh ya, ada beberapa dari Sigblade, anggota Sigblade yang emang ingin kabur, mungkin untuk ngadulah ke ketua Sigblade. Nah, di sini dihalangin lah ya sama si teman-temannya si MC, dan tapi tetap berakhir dengan dia kabur guys ya, lolos lah karena MC-nya gara-gara dihalangi oleh salah satu pak tetua yang berubah jadi monster atau tubuhnya itu semakin besar. Tapi di sini pada akhirnya si MC kita ini berhasil ngebunuh dia dengan pedang yang dari jarak jauh itu guys, kayaknya ki gitu ya, ki pedang gitu kalau kalian lihat sendiri ya kan. Nah, tapi bukan berarti si MC kita ini menang guys, bukan berarti ya. Disangkanya mungkin bagi dia itu nggak ada yang lolos, tapi sebenarnya mereka ini udah dipantau sama ketua Sigblade. Bayangin, MC aja nggak sadar kalau si Sigblade udah memantau dari jarak jauh, ngerti kan? Kalau kalian lihat chapter awal sebelumnya, nah di situ kita bisa mengukur kekuatan lawan dari MC ya, atau ketua demonik yang nantinya bakalan dilawan sama dia, yang berakhir dengan bukan kekalahan sih, mungkin terdesak ya, emang waktunya kalah dulu kali ya, karena ini lawan terkuatnya dia di di arts ini nih nantinya ya. Tapi gue nggak tahu apakah art berikutnya atau enggak. Tapi si ketua Sigblade ini kan mundur tuh, berarti dia akan nyiapin sesuatu hal di berikutnya. Kayaknya sih karena ini Sigblade ini beberapa anak buahnya udah tewas ya, dia mungkin ngumpulin beberapa anggota lagi nih ya. Jadi kekuatan Sigblade itu, ketuanya itu kita bisa lihat ya, dari jarak jauh aja dia bisa ngelihat si MC kita itu bertarung, Murim pada bertarung pembantaian. Nah, kenapa di situ dia nggak ngebantu ya? Kemungkinan gitu guys ya, kemungkinan pertama belum waktunya dia muncul, yang kedua dia mungkin nggak mau ya, maksudnya dia sendiri, bisa-bisa teman-teman yang lain atau yang bikin faksi atau bikin aliansi ke sekte demonik ikut ngebantu, sedangkan dia cuma berdua. Takutnya habis energinya dia. Sebenarnya bisa aja sih kalau pemimpin dari Sigblade ini langsung datang dan ngebantai si MC. Nah, tapi gue nggak tahu kenapa ya. Dan tapi dari penjelasan di akhir chapter kemarin, dia bilang dia udah nemuin ketua Sigblade. Nah, berarti ini emang bener dia ini pernah ke masa lalu atau ke masa depan dan ketemu sama ketua demonik yang sebelumnya tuh. Ini ada di manga lain kalau kalian mau lihat juga tuh ya. Jadi ternyata nih, kalau pendiri dari sekte demonik ini yang diketahui sama Sigblade ini tuh sebenarnya itu bukan makhluk dari bumi guys, dia tuh lebih ke luar angkasa ya. Kalau kalian pernah nonton Dragon Ball ya, Dragon Ball atau ya betul, bayinya si Son Goku, dia kan emang dari luar angkasa ya. Ya sejenis kayak mungkin alien dalam bentuk manusia lah ya. Makanya kekuatan dari sekte demonik pertama itu benar-benar enggak masuk akal, bisa mengendalikan kematian dan lain-lain dah ya, yang emang dia belum mati gitu. Nah, di sini kalau menurut gua kenapa si Sigblade ini bisa ngelihat pertarungan dari jarak yang sangat-sangat jauh ya, sangat jauh itu menurut gua ya, buktinya si Chenma atau siapa tuh ya, MC kita ini nggak bisa merasakan kekuatan atau energi dari ketua Sigblade. Nah kan, dan anak buahnya pun nggak ngerasain kalau dia sedang diawasin. Nah, berarti untuk perbandingan antara kekuatan si ketua Sigblade sama si sekte demonik masih jauh, masih kayak menangan Sigblade ya. Makanya ada spoilers yang bikin MC kita ini babak belur nantinya, kayak terdesak. Nah, gue nggak tahu nanti dibikin cerita kayak gimana di manhwanya. Kalau di novelnya sih kata teman-teman seperti itu guys ya, yang nantinya setelah berakhir Arts melawan Sigblade ini ya, meskipun
Sigbat ini kayaknya nggak akan mati gitu aja deh ya. Maksudnya meskipun Cemo ini bakalan punya kekuatan yang melebihi Sigblade, karena Sigblade ini gue yakin dia lebih pintar. Pertama, dia udah lebih cerdas, dia udah ngerencanain apapun, serta pasti dia punya pintu atau portal yang dimana dia bisa buka seenaknya ya, atau punya alat lah. Contohnya si MC ini kan dikasih nano sama cucunya yang memperkuat, yang bikin apa ya, dia si MC ini semakin terarah, berlatihnya semakin dikasih tahu jalan-jalan pintas yang mana membuat dia semakin kuat. Nah, menurut gua di sini si ketua Sigblade ini itu pasti punya alat atau senjata yang emang dari masa depan. Entah itu dari masa depan ya, teknologi yang ngebantu dia. Ya seharusnya sih emang kekuatan dia, karena dia lebih dulu yang punya teknologi tersebut. Ya harusnya ya, itu wajar guys, karena bukan real kekuatan si ketua Sigblade, sama kayak Nano Mechin sebenarnya ya. Tapi karena di sini nggak menunjukkan apakah Sigblade punya nano juga atau enggak, ya kata gue sih mungkin punya, tapi jenisnya aja beda. Jenis nanonya beda. Ya contohnya kalau nggak salah yang ngasih si MC ini kan cucunya. Nah, kenapa dia balik ke masa lalu pun itu belum terungkap nih. Apakah mungkin di masa depan ada seseorang yang emang nggak bisa dilawan sama para cucunya ini ya? Ya seharusnya sih dia bisa aja nyari siapa tuh si Shenmue pendiri yang pertama tuh, yang emang lebih kuat. Kalau kalian bandingin MC yang sekarang Sekte Demonika sama si Shenmue yang ada di anime lain ya, itu satu universe guys, satu, cuma beda periode aja. Yang ini yang kedua, mungkin ini yang generasi berapa. Nah itu generasi yang pertama, yang itu lebih, kata gue lebih dark banget. Kenapa gue bilang lebih dark dan gak munafik banget, gak naif ya, karena kekuatan di awalnya itu, kalau yang itu tuh nggak ada bantuan nano, tapi emang aura dari si yang pertama, pendiri pertama itu emang kayak Raja Asura, kalau kalian tahu Dewa Asura. Nah, jadi beberapa dewa dari dari bawah, dunia bawah ya, atau neraka lah ya, itu tunduk sama dia guys. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website dan aplikasi, desain grafis, bisa dicek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya ya. Dimulai dari mana sampai gue juga ngasih tahu tutorial juga cara menghasilkan uangnya dari situ. Dan kalian bisa gunakan untuk sebagai freelance atau kerja remote. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya. Nanti kita lanjut lagi di chapter berikutnya. Ya, di chapter berapa ini ya? Ini chapter yang 236 ya. Nanti kita lanjut di 237-nya. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.